Perkenalkan, nama saya Alwan dari Fakultas Geografi UGM. Di sini saya akan menjelaskan riset-riset ataupun kegiatan yang berkaitan dengan PUAPT yang ada di fakultas kami, terutama dalam penggunaan alat yang disediakan oleh PUAPT, baik di tahun 2024 maupun di tahun 2025 ini. Pada tahun lalu, kami di Fakultas Geografi UGM fokus pada riset berkaitan dengan soil security yang berhubungan bagaimana terkait dengan inventarisasi proses-proses geomorfologi, hidrologi yang berkaitan dengan kondisi tanah, kemudian juga kondisi ketersediaan air, dan juga emisi karbon yang ada di berbagai bentang lahan. Selain itu, kami juga memanfaatkan teknologi penginderaan jauh untuk berbagai macam modeling dan berbagai macam prediksi maupun juga untuk estimasi seperti cadangan karbon dan juga hasil komoditas dari berbagai lahan pertanian. Saya Lin Ismail sebagai operator alat geolistrik. Fungsi alat ini adalah untuk mencari sumber air dalam terutama, dan pernah ini digunakan untuk penelitian mahasiswa, terutama mahasiswa S1. Nama saya Hazim, mahasiswa Geografi Lingkungan 2022. Serangkaian alat ini merupakan alat Likor Smart Chamber dan Likor Gas Analyzer yang biasa digunakan untuk mengukur emisi gas karbon dioksida tanah. Alat ini sudah digunakan untuk mengukur di ratusan titik yang berkolaborasi dengan Badan Riset BRIN dan juga Perhutani yang dilakukan di Kulon Progo, Purwodadi, dan Gombong. Alat ini juga saya dan kawan-kawan saya gunakan untuk skripsi di sekitar area Kulon Progo, yaitu di Karjongrangan, Daserang, dan di Das Tinalah. Perkenalkan, saya Meru Sigit Estiono, mahasiswa S1 Geografi Lingkungan angkatan 2022. Nah, di sini yang saya pegang ini merupakan alat drone Mavic 3 Enterprise yang dilengkapi dengan sensor RTK sehingga perekamannya akan lebih akurat. Seperti itu, jadi terakhir kami menggunakannya untuk kegiatan KKL 3 untuk pemetaan morfologi longsor detail di Kecamatan Sadang, Kebumen. Dengan adanya drone yang dilengkapi dengan sensor RTK ini, pemetaan morfologi jadi bisa lebih detail sehingga mitigasi yang akan direncanakan juga dapat lebih akurat. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Iskandar. Saya mahasiswa S2 Magister Pengelolaan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini saya juga melakukan riset terkait karbon menggunakan alat-alat yang tersedia di lab GLMB. Dalam penelitian saya menggunakan beberapa alat. Yang pertama, Automatic Weather Station. Ini untuk mengukur curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu, dan kelembaban. Kemudian ada juga alat logger. Ini untuk mengukur pH serta DHL di dalam air. Kemudian alat berikutnya yang digunakan adalah soil moisture dan temperatur. Ini untuk mengukur kelembaban dan juga suhu tanah. Alat ini nanti ditinggal di lapangan, dia akan merekam suhu dan kelembaban tanah setiap harinya. Baik, perkenalkan, saya Widi dari Laboratorium Sistem Informasi Geografis di Fakultas Geografi. Untuk tahun kemarin, pengadaan alat PUAPT di Laboratorium SIG ada beberapa, antara lain ada TLS, kemudian ada GPS geodetik, ada ground penetrasi radar, dan ada software GIS ArcGIS Pro dari kami. Baik, alat yang pertama ini ada Terrestrial Laser Scanner atau TLS. Biasanya kami gunakan untuk pemetaan 3 dimensi, hampir sama dengan data LIDAR, tapi dia dilakukan di tanah. Jadi kami melakukan scanning bangunan atau 3 dimensi. Kemarin kami coba untuk kegiatan praktikum dan beberapa penelitian kaitannya dengan pemodelan 3 dimensi di kami. Jadi kami merekam pakai sinar laser, kemudian menembak ke segala posisi dan memantulkan mendapatkan nilai sensor-sensor tersebut. Kemudian paket pengadaan kami yang kedua ada ground penetrasi radar atau biasa kita kenal dengan GPR. Alat ini biasa kami gunakan untuk kegiatan pemetaan subsurface. Biasanya kita gunakan untuk mencari utilitas, kemudian kabel-kabel di bawah tanah, pipa-pipa, dan pemetaan-pemetaan lain yang ada di kegiatan subsurface kami.
Baik, kami mendapatkan 3 buah unit GPS geodetik, satu paket pengadaan dengan GPR ini. Biasanya kita gunakan untuk presisi lokasi dalam pengambilan data sampel kami. Selain itu juga alat ini bisa kita gunakan terpisah tersendiri dengan GPR ini. Biasanya kita gunakan untuk penentuan lokasi presisi, pengukuran, dan penggunaan data-data drone. Baik, selanjutnya di paket pengadaan PUAPT yang lain, Laboratorium SIG juga mengadakan paket pembelian workstation superkomputer. Kami gunakan untuk pengelolaan rendering kegiatan untuk pengolahan data processing yang besar, kaitannya dengan big data, spatial data mining, dan kaitannya dengan pemetaan di laboratorium SIG ini. Selain pengadaan unit superkomputer atau PC yang ada di laboratorium SIG, kami juga melakukan pengadaan terkait dengan pembelian software laboratorium SIG kaitannya dengan pemetaan. Kami beli software ArcGIS Pro, kita bekerja sama dengan Esri, dan kami mendapatkan jumlah akun sebanyak 100 pengguna atau user untuk menjangkau mahasiswa maupun peneliti yang ada di laboratorium SIG. Selamat pagi rekan-rekan, perkenalkan nama saya Diki Ahyar Amanatullah. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Magister Penginderaan Jauh di bawah Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa fasilitas dan alat-alat yang digunakan di bawah Laboratorium Penginderaan Jauh Fakultas Geografi. Oke, yang pertama, Laboratorium Penginderaan Jauh memiliki sensor thermal yang umumnya digunakan untuk penelitian microclimate yang juga telah diterapkan pada penelitian yang dilakukan di Ibu Kota Nusantara atau di IKN. Selanjutnya, kami memiliki beberapa wahana UAV, salah satunya yaitu drone M350 RTK, yang mana ini juga telah sering digunakan dan diaplikasikan pada beberapa penelitian menggunakan sensor-sensor yang kami miliki, seperti tadi sensor thermal. Selanjutnya, kami memiliki sensor LiDAR dengan tipe CH-CNAV, di mana sensor ini telah sering digunakan untuk beberapa penelitian. Penelitian yang pertama misalnya tentang deteksi kesehatan kelapa sawit menggunakan GeoAI memanfaatkan sensor LiDAR di Sumatera Utara. Kami memiliki beberapa wahana UAV M350. Selain itu juga memiliki beberapa wahana UAV yang lebih kecil seperti Phantom 4 dan beberapa wahana lainnya. Sensor yang terakhir, kita memiliki sensor hyperspektral dengan tipe CHN hyperspektral FS50, yang mana ini juga telah diterapkan pada beberapa penelitian dan telah diaplikasikan untuk beberapa proyek. Salah satunya yaitu bersamaan dengan deteksi kesehatan kelapa sawit, juga untuk pemetaan indeks biodiversitas yang digunakan bersamaan untuk proyek Indonesia Volunteering 2030. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan, saya Devandra Budi Mahendra dari program studi Magister Penginderaan Jauh yang saat ini akan menjelaskan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Laboratorium Penginderaan Jauh. Oke, salah satu fasilitas yang ada di depan saat ini adalah spektrometer dari ASD. Spektrometer ini berfungsi untuk menangkap respons spektral objek, di mana ini sudah digunakan untuk beberapa penelitian, yaitu untuk deteksi spesies invasif akasia di Taman Nasional Gunung Merapi. Lalu penelitian terakhir yang menggunakan ini adalah untuk pemetaan spesies vegetasi gambut di Kabupaten Riau.